mukanya masih sama, tapi rambutnya, kata Rani, rambutnya itu secara tiba-tiba, kata Rani, tubuh dia itu malah terjepit di antara pepohonan pisang gitu loh. Jadi pohon pisang itu kan biasanya kayak melingkar gitu kan. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Terima kasih untuk kalian yang udah berhenti scroll dan ngeklik video ini. Dan aku juga mau terima kasih sama kalian yang udah subscribe ke channel aku. Dan untuk kalian yang belum subscribe, tolong subscribe dulu di bawah supaya kalian gak ketinggalan video aku berikutnya. Oke? Rasanya udah lama banget nih aku nggak bawain cerita horor. Jadi di malam Jumat kali ini, aku akan bawakan lagi satu kisah horor. Dan guys, kisah horor kali ini itu dialami langsung sama teman aku. Dia cerita langsung. Dan aku tahu orangnya. Tapi semua nama dan tempat nanti akan aku samarkan ya. Nah, jadi kita sebut aja nama teman aku ini Rani ya. Nah guys, gimana cerita lengkapnya kisah horor yang dikirimi Rani ini? Langsung aja aku bercerita, kamu mendengarkan. Sedikit tentang Rani nih. Jadi Rani ini tuh merupakan seorang anak dari pasangan Pak Bima dan Bu Ayu. Dan Rani ini juga memiliki kakak yang bernama, kita sebut aja namanya Kak Dewi. Nah, Kak Dewi ini sedikit peka nih guys sama hal-hal yang tak kasat mata. Dan Rani ini tuh tinggal di perkampungan atau pedesaan yang jauh dari perkotaan. Dan kata Rani, kejadian ini tuh dia alamin sekitar dia berumur 6 atau 7 tahun. Jadi di kampungnya Rani ini jarak dari rumah satu ke rumah yang lain itu kurang lebih mencapai 50-60 meter. Nah, tidak jauh dari desa Rani itu ada persawahan. Nah, sebelum persawahan itu ada kayak hutan kecil gitu loh, hutan yang nggak terlalu lebat. Jadi jalan menuju ke sawah itu harus melewati hutan kecil itu. Dan di jalan tersebut ada sebuah pohon besar. Masyarakat sekitar mempercayai kalau pohon besar itu menjadi rumah atau tempat tinggal bagi makhluk lain. Dan itu menjadi satu alasan bagi masyarakat kampung tersebut tidak berani melewati jalan tersebut pada waktu maghrib atau sore hari. Karena kata Rani, dulu pernah terjadi seorang laki-laki yang menghilang di jalan tersebut, nah ditemukan dalam keadaan selamat. Nah, sama seperti anak-anak pada umumnya, Rani ini memiliki teman yang sebaya dengan Rani dan suka juga nih main-main ke sawah, ke hutan. Namanya juga anak-anak kampung ya, biasanya lebih suka petualang di hutan-hutan kayak gitu kan. Dan tapi Rani itu udah beberapa kali nih diingatkan sama ibunya untuk tidak melewati jalan tersebut pada waktu maghrib atau bahkan setelah maghrib. Karena takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, pada satu hari, Rani dan 6 temannya ini main nih ke sawah. Mereka di sawah itu seru-seruan, nangkap ikan, nyari keong atau tutut. Selesai nyari keong dan ikan ini, mereka pulang nih ke rumah. Jadi saat itu mereka pulang itu kata Rani sekitar jam 6 sore. Dan itu sudah menunjukkan bahkan udah mepet banget ke waktu maghrib ya. Tapi karena mereka rame-rame ya, namanya juga anak-anak kan. Selagi rame udah berani-berani aja gitu kan, nggak kenal waktu. Nah kata Rani, mereka itu pulangnya itu sambil lari-lari kecil gitu loh. Nah Rani itu tuh nenteng sendal nih, karena sendalnya itu putus. Nah pas lari-lari kecil itu sendalnya Rani jatuh. Nah otomatis karena sendalnya jatuh, Rani balik arah lah kan ngambil sendal yang jatuh itu. Tapi guys, jalan yang hutan ini tuh bukan jalan satu-satunya menuju ke sawah mereka. Ada kok jalan raya yang lebih rame, tapi jalan yang melewati hutan ini tuh jauh lebih cepat dibandingkan lewat jalan raya tersebut. Nah karena itu banyak warga sekitar nih memilih jalan tersebut supaya lebih dekat aja kan. Nah ketika udah berbalik arah untuk ngambil sendal nih, nah di sini si Rani itu melihat sesosok nenek-nenek. Itu Rani mikirnya itu adalah warga sekitar. Dan melihat Rani menyadari keberadaannya, nenek tersebut menghampiri Rani nih. Dan karena berpikir itu adalah warga sekitar, Rani ya udah nggak ada rasa takut apa-apa. Bahkan dia jauh lebih berani karena udah ada orang dewasa nih yang nemani dia, walaupun temannya udah sedikit jauh meninggalkan dia ya. Nenek-nenek ini tuh mendekati Rani itu tangannya sambil gini-gini nih. Sambil melambai-lambai ke arah Rani seolah-olah dia itu memerlukan pertolongan. Memerlukan. Nah, nenek itu menuju ke arah Rani dan Rani juga menghampiri nenek itu nih. Dan Rani bertanya, ada apa nek? Gitu kan. Terus nenek itu menjawab, nggak apa-apa cu, boleh nggak nenek minta tolong? Tolong apa nek? Kata Rani gitu kan. Terus kata nenek itu, tolong antarin nenek pulang ya. Terus dituntunlah nih sama Rani nenek itu untuk jalan. Setelah sekian lama berjalan, Rani ini mulai nyeletuk nih dalam hatinya nih.
kok lama banget nih nyampe ke rumah nenek ini gitu loh. Tapi di sini Rani nggak berani nyampe langsung ke neneknya, takut tersinggung kan. Berniat nolongin, ya udah nolongin sekalian nyampe ke rumahnya gitu loh. Nah, tidak lama kemudian Rani melihat nih ada sebuah rumah yang berada tidak jauh dari hadapan mereka. Setelah nenek itu membuka pintu, Rani lega nih. Oh, ternyata ini rumahnya gitu kan. Nah, di situ nenek itu ngajak Rani untuk masuk ke dalam sebentar. Nah, kata Rani, di situ dia disuruh duduk nih di bangku, dan nenek itu masuk ke sebuah ruangan kayak kamar gitu. Nah, Rani disuruh nunggu di situ, ya udah dia duduk di situ kan. Itu Rani itu disuguhin nih makanan. Kata Rani itu kayak gorengan tapi kecil-kecil gitu loh. Bukan kayak makanan berat ya, bukan kayak nasi kayak gitu, bukan. Rani di sini makin bingung lah kan, kok nenek ini ngapain nih di kamar lama banget kan, nggak keluar-keluar. Aduh, suara motor berisik ya, maaf ya guys. Selang beberapa lama nenek itu keluar nih dari kamar. Nah, ketika hordeng atau penutup pintunya itu dibuka, dan di situ Rani kaget karena dia melihat sosok yang ada di hadapannya ini bukan nenek-nenek yang tadi nih. Mukanya masih sama, tapi rambutnya, kata Rani, rambutnya itu gimbal gitu kayak sembrautan banget, terus sampai ke mata kaki. Nah, kata Rani, payudara nenek itu juga kayak panjang gitu sampai ke pinggang gitu. Buset dah. Panjang banget, coy. Dari situ Rani takut, panik. Ya namanya anak kecil umur 6 tahun disuguhin pemandangan yang teramat menyeramkan ini kan. Nah, di sini nenek itu, kata Rani, memaksa dia untuk makan makanan yang ada di meja itu tuh. Tapi di sini Rani itu bisa menolak gitu loh. Dan di situ Rani itu nge-freeze gitu loh, nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin udah saking takutnya ya. Itu yang dialami Rani saat dia berada di dalam rumah nenek tersebut kan. Nah, di sisi lain, ini dari sudut pandang ibunya Rani. Dan waktu itu ibunya Rani lagi duduk di teras, dan dia melihat nih anak-anak lagi lari-lari kecil nih, pulang dari sawah, pulang dari main gitu kan. Nah, karena ibunya ini tahu itu adalah kelompok teman anaknya kan, otomatis dia nanya nih, anaknya kemana ya kan. Terus ibunya lah manggil nih, si A, si B gitu kan. Rani mana? Salah satu anak-anak tersebut nyeletuk nih, itu Bu di belakang gitu kan. Ketika mereka nunjuk itu, mereka sambil noleh ke belakang kan, dan ibunya Rani juga ngeliat ke arah yang ditunjuk kan. Dan di situ nggak ada Rani sama sekali ya, ada siapapun yang tempat yang mereka tunjuk itu kan. Nah, di situ mereka bingung nih, Rani ini kemana? Sedangkan tadi kan nggak jauh kan tertinggalnya, memang sedikit tertinggal di paling belakang, tapi kan nggak jauh kan. Terus mereka bilang, tadi ada kok Bu di belakang kami, nggak jauh lagi dari kami gitu kan. Mungkin bentar lagi sampai nih Bu gitu kan. Anak itu lanjut pulang ke rumahnya masing-masing kan, udah sore juga. Tapi di sini tuh Rani nggak kunjung tiba nih. Ibunya Rani panik lah kan. Langsung manggil ayahnya Rani terus melaporkan kalau Rani ini belum pulang sampai saat ini kan. Udah maghrib juga. Udah di sini Kak Dewi itu kan, Kak Dewi ini tadi kan peka kan sama hal-hal yang tak kasat mata gitu kan. Di situ Kak Dewi ini bilang nih sama ibu dan bapaknya kalau Rani itu sedang disembunyikan di pohon pisang. Ini Kak Dewi, ayahnya Rani, dan satu orang Pak Ustadz nyari Rani. Tapi di sini tuh mereka nggak manggil warga yang banyak gitu, bukan loh. Jadi mungkin takut ngerepotin juga kan. Toh ini kan belum pasti nih, siapa tahu emang ketinggalan di belakang gitu kan. Nah, balik lagi nih ke sudut pandangnya si Rani. Nah, saat Rani itu ngerasa nge-freeze, nggak bisa ngapa-ngapain, di situ dia tuh mendengar nih suara bapaknya yang manggil-manggil nama dia. Secara tiba-tiba, kata Rani, tubuh dia itu malah terjepit di antara pepohonan pisang gitu loh. Jadi pohon pisang itu kan biasanya kayak melingkar gitu kan. Jadi Rani itu di tengah-tengah itu. Lebih plot twistnya lagi guys, Rani ini ditemuin di pohon pisang yang berada di belakang rumahnya sendiri. Nah, yang nemuin Rani itu adalah Kak Dewi. Karena Kak Dewi ini kan indigo juga kan, mata batinnya kebuka kan. Jadi dia mungkin bisa ngeliat kan Rani ini di mana. Dan kata Rani, dia ditemuin itu pada pukul 2 malam. Dan Rani ditemuin itu dalam keadaan yang masih nge-freeze, masih kayak kejang gitu loh. Setelah dibaca-bacain sama Pak Ustadz yang ada di situ, boleh bisa lagi nih menggerakkan badannya. Dan alhamdulillahnya setelah itu Rani itu udah nggak pernah ngalamin hal-hal yang mistis lagi. Terus ini apa ya namanya, disumputin wewe gombel ya biasanya disebutkan, atau gundurwo gitu ya. Tapi kan biasanya gundurwo itu cowok kan, ini cewek. Dan gimana menurut kalian guys ceritanya? Atau kalian juga pernah nih disumputin oleh makhluk-makhluk seperti ini? Itu tadi kisah yang bisa aku ceritain ke kalian dari Rani ini. Dan untuk kamu yang punya cerita, baik yang kamu dengar dari orang lain atau kamu alamin sendiri, mau aku ceritakan di video aku, kamu boleh banget kirim ke email aku, nanti aku cantumin di deskripsi. Dan kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik like. Jangan lupa juga komen, share, dan subscribe. So guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian terhibur.
Dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Dadah!